Apakah Bang Fahri sudah terhubung dengan Bang Ihsanuddin Nursi? Sudah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar? Waalaikumsalam Waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mantap. berkat doa semua kita. Wah, ini doa Alhamdulillah. memang. Harapan kita cuma Iya. di doa sekarang ini. Karena ini Amin, amin. sudah ada penjungkir balikan sejarah ini di halaman 66 ya. Nanti hari tanggal 14, hari Jumat insya Allah ya. Begitu Bang ya. Kita akan Insya Allah. diskusi dengan judul Prahara Bangsa. Ayo, pendengar yang belum mendaftar silakan mendaftar. Itu pukul 4 sore. Gimana Bang? Termasuk prahara dunia itu. Ini juga prahara dunia. Ada bonus lagi prahara dunia ya, luar biasa. Nampaknya memang banyak jungkir balik ini ya, macam Cina mabok kata film itu ya. Di Amerika juga, Kanada mau telan. Juga beberapa negara, gimana ini ya. Donald Trump punya cerita, akankah pengaruh ke kita? Tapi kita lihat yang di dalam negeri juga lah Bang. Ini kisah yang memang luar biasa. Dipotong beratus-ratus triliun anggaran ini. Orang pada uring-uringan, tapi kan data mengatakan kalau kita itu bocornya itu mungkin senilai potongan itu pula menjadi sebuah pembicaraan. Terus juga IKN menjadi sebuah fenomena, ikut kena potongan walaupun BKPM masih cari-cari investor. Para pendengar ini juga mengandalkan pada tempe, tapi mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa kasih literasi sedikit lah tentang GMO itu yang urusan genetikal makanan itu. Itu luar biasa revolusi zaman sekarang. Dan juga Indonesia yang kayaknya bakal di tengah krisis duit katanya beli roket luar biasa BrahMos dari India. Roket itu macam petir, sampai meleduk ya. Itu sudah diuji itu di Ukraina sana. Dan apalagi tentang negeri 1001 syuhada di Palestina. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat ketika Cina menentang usulan pemindahan paksa warga Gaza? Apa yang ingin dibahas atau ada bahasan lain tentang kisah-kisah di balik cerita dunia ini? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa menyampaikan hal ihwal itu kepada ada 28 negara yang sudah merelay pagi hari ini di layar muter kami, dan juga dari Sabang sampai Banyuwangi mendengar radio kita ini. 9 radio merelay pagi ini dan menunggu kisah yang akan disampaikan makhluk yang satu ini ya. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Yang pertama memang soal Trump. Khususnya menyangkut Gaza dan Palestina itu. Kan waktu sebelum di inaugurasi 20 Januari itu, Rasul sudah menyampaikan ke khalayak bahwa Trump terhadap Benyamin Netanyahu menyatakan, do what you want to do. Waktu itu saya sama Angga. Dan iya. Dan ketika menyatakan itu berarti apapun dilakukan oleh Netanyahu, Trump akan mendukung. Kalau kita ngambil kebijakan-kebijakannya, maka ketika terjadi kesepakatan gencatan senjata, ini sebenarnya cuma mencari celah bagaimana Netanyahu tetap leading di Gaza. Dan itu dibuktikan ketika hari pertama saja gencatan senjata, Israel sudah tidak bisa dipegang ucapannya. Buktinya dia tetap menyerang. Dan seluruh masyarakat diam. Tapi tetap Hamas membuktikan bahwa kata-katanya adalah, janjinya adalah sesuatu yang harus dijalankan. Al-wa'du dain, janji itu hutang dan wajib dijalankan. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, penuhilah janjimu. Nah, peristiwa ini menggambarkan bahwa sesungguhnya Israel sedang melakukan restrukturisasi atas kekuatannya.
bersama dengan Amerika. Di tengah yang namanya Trump di Amerika menyatakan siapa saja yang mendukung Palestina, siapa saja yang mendukung Hamas, silahkan keluar dari negerinya. Itu artinya betul-betul Trump mendukung habis-habisan Netanyahu, mendukung habis-habisan Israel. Dia mengumumkan kepada masyarakat dunia bahwa dia adalah pendukung Israel. Dalam bahasa yang lain, kalau kita bilangnya begitu, berarti Trump pendukung genosida. Berarti Amerika, dalam bahasa yang sederhana, menolak keputusan International Crime of Court, gitu ya. Pengadilan kriminal internasional, gitu ya. Yang diajukan di Afrika Selatan. Itu artinya, kalau Trump menolak keputusan ICC, berarti yang mengajukannya akan terkena sanksi Afrika Selatan. Dan benar, Afrika Selatan terkena sanksi. Iya, yang pertama. Jadi konsisten betul dia melakukan itu semua. Konsisten betul Amerika itu mendukung Israel gitu. Dan statusnya, status dukungannya bukan lagi sekedar pada hubungan pribadi, tapi bukan sekedar pada hubungan pribadi dan hubungan negara. Ini sudah menunjukkan Trump konsisten pada ucapannya ketika dia berkuasa di 2016-2020 itu. Apa itu? Yang ketika dia bersama Bolsonaro, bersama dengan Netanyahu di bawah tanah Masjidil Aqsa itu, dengan itunya dia mengatakan bahwa Palestina adalah pusat spiritual bumi. Gitu. Dan Washington adalah pusat pemerintahan bumi, sementara London ada pusat kerajaan bumi. Saya kira ini konsistensi yang menunjukkan bahwa siapapun yang mencoba melakukan perlawanan terhadap itu akan terkena sanksi dari dia. Dan betul, siapa saja negara yang melakukan perlawanan, dia kenakan sanksi semuanya. Pada saat yang sama, setiap negara yang mendukung BRICS, yang mengambil BRICS, juga akan dikenakan tarif, gitu. Diikuti dengan siapa saja yang berhasil leading atas Amerika, juga dikenakan tarif. Misalnya terakhir ini dia mengenakan tarif 25% terhadap baja dan aluminium. 25%. Dan itu berarti akan terkena bagi Kanada, Brazil, Meksiko, Korea Selatan, India. Kalau dalam kanal YouTube saya strukturkan itu negara-negara yang kena, ya. Dan karenanya mereka yang melakukan transaksi antara Nippon Steel dengan US Steel, itu hari ini transaksinya 15 miliar tertunda. Karena Trump betul-betul. Tapi orang di sini yang berkomentar justru Australia, negeri yang jauh. Negeri yang jauh dari dia, bahwa ini akan mengakibatkan ribuan pekerja di Amerika akan menganggur, katanya. Berbalik. Ribuan. Jadi akan dipukul. Artinya Trump bukan sekedar melakukan perang dagang. Artinya Trump bukan cuma sekedar perang ekonomi. Artinya Trump bukan sekedar melakukan perang ICT. Sedang menjungkir balikan keadaan. Iya, ini penjungkir balikannya secara terbuka. Seperti di Indonesia, sejarahnya dijungkir balikan dengan menghadirkan IKN, gitu. Seperti Indonesia dengan menjungkir balikan sejarahnya dengan menyebut korban adalah pelaku adalah korban dalam peristiwa-peristiwa tertentu, gitu ya. Yang ditetapkan dalam Kepres 17 2022. Nah, kalau begitu ceritanya, ketika penjungkir balikan ini berjalan, maka sesungguhnya orang akan digiring ke dalam satu lingkup kebenaran yang dipaksakan kehadirannya ke hadapan publik. Yang kebenaran ini sendiri sesungguhnya bertentangan dengan, bukan sekedar dengan fakta, tapi dengan berbagai dunia nyata adalah Al-Quran yang hidup, gitu. Nah, sampai di sini kita akan ketemu dengan persoalan betapa Amerika akan terus-menerus terkena
ia terkena bencana gitu. Oh, ini dibalik itu Mereka ya, akan terus bahkan akan terus kemiskinan dan lain-lainnya yang terjadi. dan kalau saya lihat misalnya bagaimana kasus Amerika dengan Meksiko dan berhubungan dengan Cina, kata kuncinya soal fentanyl. Fentanyl. Jadi selain apa tuh? Pendengar belum paham itu. Kalau yang saya tahu ada kratom dari sini, dari Indonesia yang lagi di stop di sana juga. Jadi ini pernah berkali-kali juga saya ngomongnya di Rasil. Fentanyl ini semacam obat yang meredakan rasa sakit, cemas, yang menimbulkan rasa senang, yang menghilangkan rasa cemas gitu ya. Yang kekuatannya lebih hebat 50 kali sampai 100 kali dari heroin atau morfin gitu. Apa artinya? Artinya sesungguhnya kalau kita lihat secara menyeluruh dengan perang, dari perang perekonomian yang menyangkut juga perang militer, Amerika sedang sakit. Amerika sedang sakitnya luar biasa. Dan sebagaimana ceramah saya di beberapa tempat tentang gagalnya Barat seabad gitu ya, terbukti dengan kehadiran Trump. Trump ini membuktikan bahwa peradaban yang dibangun oleh Barat selama seabad ini gagal. Dan dia berusaha mengatasi kegagalannya dengan membela keberadaan dirinya, dengan menuding pihak lain yang salah gitu. Makanya dia pukul semua pihak yang menjadi pihak-pihak yang kebetulan berhubungan langsung dengan dia. Kanada ingin menjadi negara bagian 51, Selat Panama, Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, Greenland mau dia ambil, termasuk Indonesia juga akan terkena dampaknya nih. Jadi kalau misalnya kita ambil beberapa kata kunci di ekspor misalnya, Indonesia sebenarnya kecil, termasuk negara yang data saya menunjukkan nggak terlampau gede. Negara keberapa ya? Sebentar, saya punya di sini soalnya datanya sudah saya simpan. Di sini ekspor to US as persentase all export G20. Jadi dari G20 sebenarnya Indonesia posisinya cuma posisi ke-14. Yang pertama memang akhirnya yang paling banyak mengekspor sampai hampir mendekati 80%. Itu Meksiko, yang kedua Kanada sekitar 79%, Jepang sekitar 20%, Korea Selatan sekitar 18%, India sekitar 17%, Cina di bawah India sebenarnya. Tapi di sini, jadi Cina nggak banyak mengekspor. Justru, tapi Cina dengan perang IT-nya itu dia sangat menentukan gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya yang diekspor dari Cina ke Amerika adalah barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh Amerika gitu, karena industri manufakturnya Amerika jatuh. Baru setelah Cina, United Kingdom sekitar 16, Inggris, Brazil itu di bawah Inggris, Italia, Jerman, baru Indonesia. Kalau kita ngambil urutannya begitu, baru di bawahnya yang paling rendah Rusia tetap ada ekspornya. Ini kecil, Rusia cuma diperkirakan cuma sekitar 4%, nggak sampai. Nah, ini data yang diambil dari UNCTAD, dari bagaimana perdagangan dunia dan dilihatin. Nah, kalau lihatnya begitu, di satu sisi perdagangan kayak gitu, tapi di sisi lain ada problematik pada cerita Gaza dan Palestina. Ya lagi-lagi membuktikan bahwa sesungguhnya Amerika tidak menerapkan hak asasi manusia. Keluar dari organisasi, bahkan dari ICC ya itu. Jadi negara di atas hukum yang dulu kalau kita tuh suka takut dengan konsekuensi HAM terhadap Amerika, tapi sekarang nampaknya bikin garu-garu kepala ini. Apa Bang? Karena kalau saya mencoba menggali informasi dari artificial intelligence, ketika saya tanya kenapa Amerika mesti bersikap multiple suitable standard dalam persoalan demokrasi dan hak asasi manusia,
Hmm. AI sendiri ngaku ya Amerika memang begitu katanya. Jadi Oh, dia ngakui. Jadi data-data yang al-munafikun. muncul dari AI sendiri, Hmm. pertanyaan sederhana, kenapa dalam persoalan model pembangunan hak asasi manusia, demokrasi dan perdagangan bebas, Amerika menerapkan multiple suitable standard gitu ya. Iya. Multiple suitable standard itu pokoknya enak, gua nggak ada urusan sama orang lain gitu Hmm. ceritanya, bahasa Hmm. sederhananya Iya. begitu gitu. Nah itu AI jawabnya ya memang Amerika begitu, dia nggak bisa. Dan dia membenarkan pertanyaan-pertanyaan itu bahwa sesungguhnya Amerika hanya bersikap seperti itu gitu, Ya. dalam kondisi. Ya, tapi nampaknya bukan hanya Amerika ya, banyak kecenderungan pemimpin-pemimpin dunia walaupun ada konstitusi dalam satu negaranya, dia menyampingkan itu, tampaknya seperti ada sebuah aura alam yang sedang terjadi di muka bumi ini. Bukan begitu, Bang? Situasinya memang tidak dipergilirkan. Hmm. Jadi kalau konstitusi kita sebut sebagai perjanjian suci, kalau konstitusi kita anggap sebagai sebuah norma-norma hukum tertinggi, kalau konstitusi kita anggap sebagai filosofi, maka yang terjadi di Indonesia juga begitu sama. Indonesia mengingkari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan mengamandemen sebanyak 4 kali dari 99 sampai dengan 2002 yang hasilnya seperti sekarang, sampai Prabowo Subianto mengatakan dablek dan iya, saya ingin mengatakan begini Kak, sebenarnya tidak perlu keluar kata-kata yang kelihatan Raja kecil lah inilah goblok. gitu ya. Iya nggak usah kayak kalau saya Iya. kalau kita memang mau bersikap sebagai negarawan dan kita mau menunjukkan kita satu sikap yang setia pada apa yang kita nyatakan pada organisasi kita, artinya pada rumah tangga kita, dan karena kita benar pada rumah tangga kita, maka ketika kita keluar dari rumah tangga kita menuju komunitas kita, menuju lingkungan sosial dan menuju negara kita, maka kita akan menunjukkan satu sikap konsisten bahwa kita ingin menegakkan konstitusi, karena itu kita megang sumpah. Kalau saya menyatakan banyak pejabat negara sudah melanggar sumpah jabatan, nah karena itu saya bilang lebih banyak politisi daripada negarawan. Kita defisit negarawan, kita surplus politisi. Bahkan dalam berbagai kesempatan saya menyebut sejak yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar NRI 1945, karena mereka mengakuinya begitu gitu ya. Itu kita menghadirkan banyak pengkhianat dan kita menghadirkan kekuatan korporasi untuk mengkudeta kedaulatan rakyat. Gitu. Nah sekarang ini setiap negara yang menyetujui tindakan Amerika, setiap negara yang menyetujui strategi multiple suitable standard yang penting enak buat dirinya, yang penting enak buat keluarganya, lingkungannya, maka pada hakikatnya yang sedang terjadi adalah apa yang disebut dengan authoritarian legalism. Dan Trump sedang menunjukkan authoritarian legalism. Walaupun kata-kata berikutnya kalau pada Prabowo Subianto, saya akan bekerja untuk rakyat. Saya bersedia mati untuk rakyat. Nah, kalau dia bersedia mati untuk rakyat, mudah-mudahan ini sampai ke lingkungan utamanya Prabowo Subianto. Kalau dia memang bersedia mati untuk rakyat, selesaikan masalah bangsa ini dengan pendekatan sistem. Kalau pakai pendekatan aktor, mereka masih tetap bisa bela diri kok. Mereka tetap masih bela. Buktinya itu koruptor. Kalau pendekatan aktor mereka bisa. Tapi kalau pakai pendekatan sistem yang benar, nggak bisa bela diri. Nggak bisa bela diri. Nggak ada. Sama seperti orang-orang yang kaum kafir, kaum Bani Israel yang sudah 2 kali gitu ya melakukan pengingkaran atas ajaran. Itu kan dibuktikan oleh Allah bahwa dia tidak lagi punya kesempatan. Dia nggak ada. Tidak ada lagi peluang dia untuk membela diri karena segalanya sudah diberikan dan dibuktikan gitu. Itu pendekatannya sistem gitu. Jadi kalau kita baca, saya kebetulan baru mengulang-ulang lagi gitu ya dari bacaan itu. Oh ini misalnya ketika mereka menjungkir balikan Taurat atau ketika mereka menjungkir balikan Injil, lalu sekarang mereka menjungkir balikan Al-Quran, nggak ada cerita lagi, mereka nggak bakal itu. Walaupun mereka tetap kelihatannya tampil sebagai pemenang di dunia selama 1 abad ini, tapi sesungguhnya yang terjadi pada mereka adalah kekalahan.
gitu. Betul, Tidak betul. pernah ada kemenangan gitu. Kalau dilihat kayak gitu. Nah, itulah yang saya bilang sebagai gagalnya Barat seabad itu gitu. Kalau Masya Allah, Masya Allah. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi tulis di halaman 66 ini menjungkir balikan sejarah. Saya ingin terus menandaskan gejolak ini apakah masih terus berlangsung atau ada meme-meme yang luar biasa ini, ada tamasya OIC, Arpila, ada inilah, masyarakat ini luar biasa. Wah, apalagi tuh ada coretan-coretan di berbagai tempat yang cepat sekali dihapus. Sedemikiankah masyarakat kita atau memang ada setting yang memang sedang terjadi antara pembicaraan dan pelaksanaan di negeri kita ini? Menghemat tapi kabinet besar sekali, memotong tapi memberi makan untuk anak-anak, bukan pekerjaan yang diberikan. Dan apa pengamatan Bang Ihsanuddin Nursi atas kejadian ini, Bang? Ketika Prabowo Subianto berkampanye dengan makan gratis gitu ya, makan bergizi gratis, saya langsung mengcounternya dengan dan ini juga saya ngomongin di Rasil. Ini merupakan counter lawan dari no freelance. No freelance. Tidak ada makan Tidak siang. ada makan siang. Iya. No freelance adalah sebuah jargon neoliberal. Apa artinya? Artinya kampanye Prabowo adalah kampanye anti neoliberal. Tapi repotnya ekonom-ekonom yang dia ambil, orang-orang yang ditempatkan sebagai utusan staf khusus atau bahkan sebagai menteri adalah kaum neolib. Jadi walaupun kebijakannya tidak ditentang oleh lingkungan intinya gitu ya, tapi dengan memilih orang-orang seperti itu akan ada perlawanan, baik perlawanan secara diam-diam maupun secara terbuka gitu, baik terselubung maupun terbuka. Itu konsekuensi dari memilih orang-orang kaum neolib. Lalu sampai ke telinga saya, iya ini mereka akan umurnya berada dalam posisi 3 sampai dengan 6 bulan. Setelah itu akan diganti. Gitu kalimatnya. Kalimatnya begitu gitu. Sabar. Enggak, itu coba perhatiin wawancara saya di Rasil secara. Jadi jangan dipotong-potong, dengerinnya secara menyeluruh gitu. Itu Ihsanuddin Nursi duluan tuh yang bicara. Maaf ya. Maaf. Saya akan umurnya kabinet ini 3 sampai dengan 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan tetap kayak gini, dia kehilangan momentum. Dia kehilangan greget bahwa omongannya bisa dipegang gitu. Dia akan kehabisan. Jadi cek yang diberikan rakyat kepada dia itu menjadi tidak bernilai gitu. Menjadi tidak bernilai dan delegitimasi akan berjalan. Dan kalau delegitimasi berjalan, Pupupapam meraih posisinya gitu. Pupupa akan meraih posisinya. Nah, dari situasi itulah saya baru saja bicara tentang bagaimana mengkudeta Prabowo gitu. Dan itu juga ada di buku Prahara Bangsa. Sudah ditulis. Sudah saya sebut. Sudah saya tulis duluan gitu. Dengan berbagai strateginya. Jadi, nah kalau ngambilnya begitu, pertanyaannya kenapa tulisan-tulisan itu cepat dihapus? Tulisan apa itu? Tulisan itu sudah berada di media sosial sebagai adili Joko Widodo. Sudah berada di media sosial dan hampir semua media sosial. Kalau di situ Satpol PP nggak sampai tangannya ke sana gitu. Dan yang paling menarik, hampir di setiap kota. Kalau tadinya ada bus-bus yang dibawa ke rumah Joko Widodo sebagai dukungannya tetap berjalan, sekarang ini malah demo di depan rumahnya sebagai adili Joko Widodo gitu. Dan menariknya, polisi kali ini tidak seperti di era Joko Widodo gitu. Di situ kelihatan hukum itu ditegakkan dengan pilih tebang. Hukum itu ditegakkan dengan pilih tebang. Hukum itu ditegakkan pada siapa yang berkuasa, tergantung siapa yang berkuasa. Itu yang pernah saya bilang juga di Rasil. Tidak berlakulah tesis
tentang equality before the law, bahwa siapapun berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Tapi yang berlaku adalah semakin kaya seseorang, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Itu yang terjadi pagar laut. Oh, itu. Karena ada orang bilang katanya, bahkan salah satu anggota dewan bilang kekuasaan presiden itu luar biasa tingginya di Indonesia. Makanya kemarin ada yang ganggu-ganggu sedikit ya, mau merubah putusan pimpinan yang dipilih oleh DPR juga. Itu kan sebuah fenomena yang sangat besar kekuasaan seorang presiden di Republik ini. Bukan begitu, Bang? Menurut Undang-Undang Dasar 2002, yes. Ya. 7 kata kekuasaan DPR 2 katanya. Menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 garis miring Undang-Undang Dasar 2002, kekuasaan presiden menjadi kekuasaan tak terbatas. Bukan tidak tak terbatas, kalau pakai Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Oh, begitu. Kalau pakai Undang-Undang Dasar asli, Undang-Undang Dasar NKRI, jadi ulang. Jika menggunakan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, bukan menggunakan Undang-Undang Dasar NRI 1945, garis miring Undang-Undang Dasar 2002, maka perbedaannya menjadi Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menggunakan istilah kekuasaan presiden tidak tak terbatas, kalau menggunakan istilah Undang-Undang NRI 1945, garis miring Undang-Undang Dasar 2002, menjadi kekuasaan presiden tak terbatas. Begitu kisahnya. Itu beda dasarnya. Artinya apa? Apa saja yang mau dilakukan silahkan. Silahkan. Apalagi dihubungkan dengan pasal 6 ayat 2. 22 nih, Undang-Undang 22 ya. Iya, 2002. Itu nanti akan kelihatan bahwa ketika partai politik semuanya terkooptasi, ketika semua partai politik terkooptasi, maka apapun dilakukan presiden sudah akan dibenarkan oleh partai politik. Padahal partai politik adalah satu-satunya institusi pemegang pelaksana kedaulatan rakyat. Rusak nggak tuh sistem Undang-Undang Dasar 2002? Habis di situ. Itu yang saya sebut dengan kalau presiden memang mau perbaiki dulu sistemnya. Ketika al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, maka bukti bahwa sistem sudah sempurna, sudah selesai. Tidak lagi persoalan aktor, karena sejarah akan berulang. Tapi sistem tidak akan berulang, sistem sudah final. Sudah final and binding istilahnya. Sudah final and binding, sudah keputusan final dari Allah dan mengikat semua manusia di dunia. Semua manusia di dunia terikat. Nah, itu pakai tesis. Gitu ya, di mana manusia adalah objek ajaran. Tapi Allah juga memberikan kesempatan bahwa manusia adalah juga subjek. Pada subjek apa? Ketika menjalankan fungsi. Nah, pada tataran fungsi itulah manusia diminta untuk berbuat baik. Berbuat baik untuk sesama. Jika ada kejahatan, balas dengan kebaikan. Tapi kejahatan bagaimana yang dibalas dengan kejahatan yang tidak mencederai iman. Kejahatan yang tidak mencederai keyakinan, keagamaan. Misalnya apa? Ketika orang mukanya masam sama kita tetap senyum sama dia, misalnya gitu. Ketika orang ada memfitnah kita, ketika orang ada membunuh nama baik kita gitu ya, ya sudah, kita diam saja, tidak perlu hidayah. Karena fitnah dia, upaya dia itu pasti akan balik ke dalam dirinya. Dan itu terbukti. Dalam hidup saya itu kayak gitu terbukti. Gitu. Dan itu yang disebut dengan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau kejahatan dalam pengertian kita diperangi, maka kita wajib membela diri. Gitu. Wajib, kita punya kewajiban bela. Disinilah persoalan bagi kebanyakan umat Islam di Indonesia, gitu ya, memahaminya ajaran sepotong-sepotong. Disebabkan pembelajaran jalan juga pembelajaran sepotong-sepotong. Kenapa sampai sepotong-sepotong? Karena antara ilmu dunia dengan ilmu agama dipotong. Itu. Nah, itulah yang terjadi model pembelajaran Barat. Dan itu juga diterapkan di kurikulum pesantren.
Iya. Kalau kata Walaupun beberapa pesantren sudah mengubahnya sekarang ini gitu. Ya, urusan pemotongan anggaran ini jadi viral hari-hari ini, Bang. Mengalahi urusan pagar makan lautan ini karena laut nggak kelihatan yang dimakannya. Tapi apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Apakah pemerintah melanggar aturan atau memang dananya nggak ada gitu? Tapi kan sementara buat makan siang gratis harus ada gitu. Apa yang dilihat ini urusan makan ini, halalan toiban juga menjadi sebuah masalah nih, karena saya tadi menyinggung masalah tempe dan GMO juga menjadi sebuah kisah di negeri kita ini. Silakan, Bang. Oke. Kalau saya jadi Sri Mulyani, saya mengundurkan diri. Itu dulu kata kuncinya. Karena seorang Prabowo Subianto berhasil menyisir sejumlah anggaran yang tidak punya dampak pada pertumbuhan ekonomi secara langsung. Jadi kalau pakai istilahnya dia sendiri, sebagai istilah mencontoh dari Bank Dunia tentang inclusive growth, yang pada minggu lalu saya sebut sebagai pro-pur, pro-job, pro-growth gitu ya. Dan itu gagasnya Rija Ramli gitu. Maka pada hakikatnya pemotongan sebesar 306,69 triliun itu pada akhirnya menggambarkan baik Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, kemudian Komisi 11 yang membahasnya pada era baru, itu sebenarnya, sorry to say ya, jika menganalisisnya dalam perspektif kebijakan publik berbasis akademik, maka boleh dibilang Prabowo Subianto sebagai presiden menyatakan bobot akademiknya rendah. Gitu ngelihatnya. Itu dulu kata kuncinya. Bobot akademiknya rendah. Jadi pemangkasan anggaran oleh Prabowo Subianto sebesar 306,69 triliun menunjukkan ini bukan knowledge based policy. Itu bukan kebijakan berbasis pengetahuan, bukan kebijakan berbasis akademik yang benar. Gitu ya. Nah, itu bukti. Maka sejumlah alokasi dipotong-potongin. Gitu. Sejumlah penganggaran dipotong-potongin. Walaupun sebenarnya DPR, MPR, KPK gitu ya, anggarannya nggak dipotong. Gitu. Polisi, TNI, cuma DPD RI yang dipotong, yang katanya berkolaborasi dengan pemerintah dipotong 511 miliar. Asik kan? Karena ada Heng Hong di sana gitu ya. Iya, macam-macam itu ada kesalahan besar gitu di situ gitu ya. 511 miliar itu gitu. Itu ada indikasi kesalahan tuh di situ berarti gitu ya. Nah, itulah bukti tadi knowledge based policy-nya kayak gitu. Nah, lalu yang kedua sekarang kita lihat strukturnya. Strukturnya yang dipotong untuk pusat sebesar 256 triliun. Untuk daerah 50,69 triliun gitu. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa penghematan harus dilakukan. Walaupun kemudian ada protes, ini nanti hotel, restoran akan mengurangi, akan tutup gulung tikar. Ini logikanya apa sih? Ada ekonom yang ngomongnya kayak gitu. Ini logikanya apa sih gitu loh. Ini kan karena tadi logikanya saya, Masya Allah, saya kan ini sebenarnya ketika saya membahas tersendat melambat di berbagai kota gitu ya, termasuk di Rasil, kan saya sesungguhnya menggambarkan ada krisis fiskal di situ. Ada krisis fiskal, terutama karena kenaikan pajak yang relatif itu tidak berhasil sesungguhnya menaikkan tax ratio. Ada masalah berarti. Nah, itu terbukti jatuhnya kelas menengah gitu kan, tidak menaiknya purchasing manager index gitu. Itu kan kelihatan semuanya dari situ. 5 kegagalan yang muncul di era Joko Widodo carry over ke bawah oleh Prabowo Subianto, dan Prabowo Subianto harus mengatasi 5 kegagalan itu gitu. Dan 5 kegagalan itu sekarang diatasi oleh Prabowo dengan model sambil mendayung 20 terlampaui, mengatasi kegagalan, tapi pada saat yang sama program makan bergizi gratis berjalan, dia pangkas. Dia pangkas, kemudian dia bikinnya namanya pembiayaan untuk makan bergizi gratis dinaikkan, dan antara dia bentuk. Tapi toh Prabowo Subianto tetap tidak berhasil membuat apa yang saya sebut sebagai gagas
pendirian IRS sejak 2004 yang saya sampaikan ketika Mega dulu berkampanye gitu. Artinya apa? Prabowo Subianto, walaupun ini mungkin skala prioritas, tapi kan ini mencegah kebocoran. Nah, waktu kemarin saya menerima kalangan mereka di kantor lah. Saya menerima kalangan mereka di kantor gitu ya. Akhirnya bocor juga dikit. Saya mengatakan begini, ini kan sesungguhnya udah gua kasih tahu. Ini konsepnya begini, modelnya begini. Lo nggak akan bisa kalau nggak kayak begini. Ini dia konsepnya begini jalannya gitu. Apa poinnya? Poinnya sesungguhnya ketika Anda mengambil kaum neolit, maka mereka akan selalu pro korporasi. Kaum neolib itu adalah kaum yang berpihak kepada corporate versus state. Jadi tesa akademiknya adalah corporate versus state. Kaum neolib itu selalu berpihak kepada corporate. Dan itu yang dilakukan oleh Trump. Itu yang dilakukan oleh Amerika. Dan dia tidak akan pernah mencapai keberhasilan, gitu. Akan menemui kegagalan, gitu. Nah sekarang, kalau bilang, kemana sebenarnya maksudnya untuk melanjutkan makan bergizi gratis dengan tempe yang seperti itu gitu ya. Ini kan yang sesungguhnya sudah dijawab oleh Deddy Mulyadi. Yang sebenarnya secara konsep gitu ya. Ini bagian dari konsep bagaimana memperbaiki kebijakan moneter. Sehingga orang langsung men-shortcut lebih baik mengasih pekerjaan gitu. Itu modern monetary theory itu MMT itu. Jadi ketika Ihsan Talib menyatakan lebih baik memberikan pekerjaan daripada memberikan makanan gratis gitu. Lebih baik memberikan pendidikan gratis daripada makan gratis. Itu semuanya dalam lingkup modern monetary theory yang tidak dianut oleh Sri Mulyani, Ferry Warjio, Mulia Manhadat dan kawan-kawan. Itu juga tidak dianut oleh yang namanya DPR Komisi 11. Ada komunitasnya yang beginian rupanya. Itu nggak dianut itu gitu. Itu tidak dianut oleh yang namanya tim ekonominya Prabowo Subianto gitu loh. Tapi Prabowo Subianto langsung melakukan shortcut dengan mengeluarkan peningkatan biaya. Nggak selesai. Tapi kan gejolak masyarakat selesai. Walaupun sementara. Enggak juga, karena tidak mengatasi pengangguran. Anda sekedar memperbaiki tingkat gizi, tapi Anda tidak memperbaiki yang namanya pengangguran. Anda tidak memperbaiki harkat martabat. Apa bedanya? Apa bedanya dengan Joko Widodo dan apa bedanya dengan anjuran Bank Dunia yang memberikan BLT, bantuan langsung tunai? Enggak ada bedanya. Bedanya cuma sekarang tidak dalam bentuk uang, tapi bentuk makanan. Itu artinya Anda tidak diajarkan untuk kreatif. Anda tidak diajarkan untuk produktif. Gitu kan? Kan katanya ingin meningkatkan. Jadi begini, sebentar. Dengar dulu. Ini supaya didengar betul oleh yang namanya kaum yang mendukung Prabowo Subianto. Kalau Anda berpikirnya seperti ini, di tengah Anda memburu pertumbuhan rata-rata 6,9%, yang di akhir tahun nanti 28,29,8%, sehingga rata-rata 6,9%. Tapi caranya begini, maka sesungguhnya gitu ya, Anda tidak sedang mendukung kebijakan Anda sendiri. Kenapa? Karena tidak ada kebijakan yang mendukung lahirnya produktivitas. Itu kata kuncinya. Tidak ada kebijakan dalam perspektif makan bergizi gratis ini, itu bukan kebijakan yang mendukung lahirnya produktivitas. Sementara apa yang ditunjukkan oleh Deddy Mulyadi, gitu ya, Gubernur terpilih Jawa Barat, itu menunjukkan, mengarahkan pada posisi produktivitas masyarakat, bahkan produktivitas ibu-ibu rumah tangga. Itu memang pergerakan perekonomian gitu loh. Jadi ada kebijakan lain yang muncul dari perspektif itu adalah memunculkan produktivitas mulai dari level rumah tangga, komunitas, sampai pada bahkan level nasional. Baru Anda bisa melakukan, walaupun itu leverage-nya sedikit. Karena kata kuncinya adalah bagaimana keberpihakan kepada kaum kecil untuk kreatif, berproduksi, dan melahirkan satu kegiatan yang menghasilkan. Gitu. Bukan mereka duduk-duduk ngerokok, nggak karu-karuan, dan akhirnya yang kaya adalah produsen rokok gitu. Kan kita lihat. Korporasi lantas mengatur segala aturan di negeri ini, begitu ya. Iya. Di saat yang sama gitu ya, Anda biarkan juga para menteri yang
kan udah saya ingetin juga 2019. Kalau krisis fiskal itu terjadi, ini disebabkan oleh hutang. Oke? Oleh hutang. Bayangkan nggak kalau bunganya saja sudah mencapai 529. Lalu pokoknya 837 sekian. Bukan kita akhirnya harus bayar 1.300 triliun. Itu kan hampir 40% lebih dari posisi yang namanya 40% lah, sekitar 40% gitu ya. Dari anggaran yang ditetapkan pada 2025 yang nggak bisa bikin apa-apa. Udah habis duluan untuk itu. Disitulah kesalahan yang disebut dengan menghancurkan pendapatan masa depan. Jadi kalau nonton Ihsanuddin Nursi di sebuah stasiun TV terakhir dalam sebulan ini, saya menyatakan dengan tegas bahwa yang namanya utang luar negeri itu menghancurkan pendapatan masa depan. Dan itu terbukti hari ini. Hari ini terbukti gitu loh. Ini juga bagi yang punya utang banyak bilang, bener ini, bener katanya. Gitu ngomongnya. Ya salah. Nah, jadi kembali lagi ke soal, apakah makan bergizi gratis dengan kenaikan anggaran seperti itu juga akan memperbaiki janji? Jadi begini, kita realistis sekarang. Kita realistis. Makan bergizi gratis mau dijalankan, fine. Boleh. Tapi mari kita bangun kerjasama dengan masyarakat. Tuh. Wah, kalau masuk dalam konten zakat kepada masyarakat, zakatnya masuk ke pajak, beres ini negeri ya. Posisinya begini, kita nggak bisa juga shortcut begitu. Oh iya. Untuk bisa kerjasama dengan masyarakat, hanya satu modalnya, memperbaiki modal sosial. Bisa nggak Anda perbaiki modal sosial? Modal sosial tidak akan pernah bisa diperbaiki selama Anda menerapkan demokrasi liberal, pasar bebas, dan individualisme. Itu kata kuncinya. Jadi apa poinnya? Salah sistem. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa Bang. Yang mau dengar lebih lanjut bisa datang nanti hari Jumat pukul 4 sore bersama Bang Ihsanuddin Nursi. Karena saya ingin menutup pendapat Bang Ihsanuddin Nursi menyongsong beberapa saat lagi Ramadan Karim, 17 hari lagi Bang, belum lagi 48 hari Idul Fitri ya, karena sebagian masyarakat bilang, THR lagi, pusing lagi katanya, bukan Ramadan yang dikirangin dipikirin THR lagi. Mungkin itu mungkin Bang, 3 menit terakhir sebagai penutup kisah di pagi hari ini. Silakan Bang. Tahu. Yang pertama kan yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang beriman untuk membakar kesalahan-kesalahannya. Pengertian membakar di situ bukan sekedar membakar fisik dari berbagai macam toksin, racun yang masuk gitu ya, supaya keluar. Tapi juga sekaligus membakar pola laku, perilaku, pikiran yang menjadi racun. Dalam bahasa sederhana, Ramadan bukan sekedar membakar pikiran dan perasaan yang merusak kehidupan manusia. Ramadan sekaligus mengajak manusia berhijrah. Kalau 17 hari lagi tersisa, jika Anda menyelesaikan 1 hari 2 juz, maka Anda menyelesaikan Al-Quran, hatam 1 Quran. Tapi jangan sekedar dibaca. Nah, itu. Artinya juga dipelajarin. Gitu. Jadi nanti, begitu masuk Ramadan, Anda hatam lagi. Jadi berarti Sa'ban sama Ramadannya Anda selesaikan dengan 2 kali hatam. Nah, jadi karena dia bermaksud membakar pikiran dan perasaan yang kotor-kotor, yang gak karu-karuan itu, maka selesaikanlah Al-Quran sambil membaca, maknanya mentadaburi. Bahasa sederhananya, tadaburi Al-Quran, si tersisa waktu ini, sehingga membakar racun-racun dalam pikiran, racun-racun dalam perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, percayalah, Allah sudah mengalokasikan rezeki pada tiap orang. Syaratnya, jalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sehingga rezeki itu memang tersedia, gitu. Kan Allah, jangankan manusia yang diciptakan pada posisi ahsani taqwim, semut,
gitu ya. Nyamuk itu dikasih rezeki kok gitu. Itu Apalagi manusia yang posisinya ahsani taqwim, tidak mungkin tanpa rezeki. Itu yang kedua. Artinya nggak usah takut dengan posisi. Poinnya kan kita tidak sedang mencari sesuatu yang serba baru dalam bentuk pakaian atau yang lain. Kita mencari kebaruan dalam tubuh kita, kita mencari kebaruan. Jadi Ramadan pada akhirnya adalah memperbaharui, renewing gitu ya, memperbaharui pikiran dan perasaan kita. Makanya saya bilang tadi Ramadan bulan hijrah gitu. Makanya kita perbaharui sesuai dengan ajaran. Itu yang ketiga. Kalau tujuannya memperbaharui pikiran dan perasaan, maka modelnya adalah model membangun neraca. Disitulah kata kutiba. Kata kutiba, kata bayak tubuh iktab, pada akhirnya adalah bangunlah neraca pada pikiran dan perasaan. Nolkan itu yang salah-salah sehingga kita menjadi punya aset dalam perilaku dan pikiran kita. Dalam bahasa yang sederhana, kalau mau mencapai Lailatul Qadar, maka kita harus ngebentuk aset pada pikiran dan perasaan, termasuk pada tubuh. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.